Nah, eh, jadi kalau saya ini apa namanya ngelihat bahwa dari etika bisnis ini sebenarnya banyak isu-isu yang bisa kita yang menjadi apa ya yang bisa kita tarik dan bisa menjadi bagian dalam pelajaran hidup. Tidak hanya itu saja, nanti ada yang namanya kalau misalnya nanti sudah masuk di fase tertentu, teman-teman nanti akan ketemu dengan yang namanya penelitian. Nah, penelitian itu biasanya butuh yang namanya isu-isu tertentu atau hal-hal yang bisa diteliti. Contohnya ya ini tadi yang sudah kita diskusikan berkaitan dengan etika bisnis. Nah, banyak teman-teman mahasiswa yang kadang-kadang masih bingung apa yang harus saya lakukan ya pada saat penelitian. Nah, kita bisa ngambil sebenarnya banyak isu-isunya. Salah satunya itu etika bisnis. Di dalam etika bisnis ada yang namanya green marketing dan ada yang namanya green strategi, ada yang namanya green operasional, ada yang namanya green komunikasi. Semuanya banyak. Tinggal kita mau ngolah yang mana. Nah, etika bisnis itu cukup luas. Sampai sampai hari ini itu banyak perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi besar, menengah maupun kecil itu berlomba-lomba untuk menjaga yang namanya etika. Nah, kembali lagi ke cerita. Jadi ada yang namanya salah satu tokoh yang menjadi apa namanya idola saya hingga saat ini. Mohon maaf ya karena saya muslim ya, jadi saya lebih ini senang baca tentang Nabi Muhammad. Jadi saya terinspirasi oleh Nabi Muhammad. Nah, ada beberapa fase yang jarang digali dalam pelajaran Islam yang selama ini kita dengarkan. Jadi biasanya banyak dalam sejarah itu hanya mengisahkan Nabi Muhammad itu dari usia 40 sampai 63 tahun ketika beliau menjadi nabi. Nah, sementara di usia sebelum itu jarang diceritakan. Jarang diceritakan berkaitan dengan perjalanan baginda Rasulullah itu dari usia lahir sampai di usia dewasa. Jarang, biasanya dari usia 40 sampai 63. Nah, ternyata ceritanya cukup menarik. Tokoh idola yang menjadi idola saya, Nabi Muhammad, itu pertama lahir itu orang tuanya meninggal. Nah, pada usia 5 tahun itu ibunya meninggal. Nah, pada usia 8 tahun Nabi Muhammad muda, itu belum jadi nabi ya. Muhammad muda itu sudah mulai belajar mandiri. Belajar mandirinya itu kalau dijelaskan dalam sejarah itu beliau mengembala kambing. Dan pada usia yang belia 8 tahun beliau mengembala kambing, itu sudah dapat income dari ternak gembalanya. Nah, pada usia 12 tahun itu kalau 12 tahun itu biasanya kelas 6 SD ya. Nah, pada usia 12 tahun Muhammad muda itu sudah melakukan perjalanan pertama ke negara Syria. Ke negeri Syria itu jaraknya tuh ribuan kilometer. Itu beliau sudah melakukan perjalanan ke luar negeri pada usia 12 tahun. Nah, pada usia 25 tahun itu Muhammad muda itu sudah melakukan kurang lebih 18 kali perjalanan ke luar negeri. Dan beliau telah dikenal di Jazirah Arab itu sebagai profesional muda yang tangguh, yang kalau bisa dibilang semua sudah kenal dengan yang kalau bicara tentang Muhammad
udah tahu, oh sosoknya seperti ini, pebisnis yang tangguh, profesional muda yang tangguh. Nah, sehingga dari ketenaran beliau itu menarik seorang konglomerat wanita yang bernama Siti Khadijah. Akhirnya menikah. Nah, jadi gini, dari rentetan cerita tersebut, kenapa Baginda Rasul itu menjadi seseorang yang mampu menjadi pebisnis yang tangguh. Kita tarik lagi nih, menjadi pebisnis yang tangguh itu kuncinya ada dua. Salah satunya yaitu adanya kredibilitas dan komitmen, dan dilanjutkan dengan komitmen. Adanya kredibilitas itu akan memunculkan komitmen. Semakin kredibel itu konsumen akan komit pada kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa menjaga kredibilitas kita. Nah, kredibilitas, salah satu yang menjadi rahasia Baginda Rasul itu dijelaskan adalah jujur. Nah, benar ini Mbak Ayu, jujur. Nah, itu kalau kita jualan, kalau kita melakukan bisnis, tidak hanya bisnis, salah satunya adalah jujur. Kalau sudah jujur, insya Allah semuanya akan jalan. Makanya kalau kerja itu kerja yang jujur, kerja yang benar. Ibu saya almarhum itu selalu mengingatkan saya, Mas, kalau kerja yang benar dan jujur, kalau benar insya Allah pasti kerjanya nanti hasilnya bagus. Tetapi kalau Mas nanti lebih ke bagus, biasanya belum tentu benar. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah jujur. Kalau Mas Nurul jujur, insya Allah nanti banyak orang yang senang. Nah, itu yang akan selalu saya ingat sampai kapanpun. Nah, dari cerita tokoh idola yang menjadi idola saya hingga saat ini, saya terinspirasi untuk selalu menjaga yang namanya jujur dan benar. Jadi jujur itu sebenarnya mudah, tapi kadang-kadang kenapa kok kita terlalu sulit untuk melakukan yang namanya jujur seperti itu. Nah, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Mau benar atau mau yang lain? Kalau saya sih mau benar dan mau jujur. Karena kalau sudah benar dan jujur, insya Allah komitmen itu akan jalan dan kredibilitas itu akan kita peroleh. Seperti itu. Itu ya, jadi sedikit motivasi. Nah, teman-teman mahasiswa, amin. Tidak hanya saya, mungkin teman-teman, saya harapkan teman-teman yang ada di kelas ini bisa cepat selesai, bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik, dan bisa kembali ke tanah air, bisa sama-sama membangun negara kita tercinta. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, kembali lagi, haruskah bisnis dioperasikan dengan berlandaskan pada nilai-nilai etis yang berlaku di masyarakat? Nah, sementara dunia bisnis di Indonesia itu tengah mengalami proses perubahan. Dari arus globalisasi yang semakin deras, tengah menekan bisnis di Indonesia ini untuk mengadopsi standar-standar pengolahan bisnis secara internasional. Sustainable development maupun green business merupakan isu yang semakin berkembang, yang seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Masyarakat dunia semakin peduli akan kelestarian lingkungan. Keseimbangan dunia bisnis dan lingkungan harus bisa dicapai. Ada yang namanya eco-labeling, merupakan salah satu contoh usaha masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan dari ancaman dunia bisnis. Nah, dunia bisnis akan bisa survive jika mereka dapat menjaga keseimbangan dirinya dengan lingkungannya. Profit bukanlah semata-mata tujuan yang harus selalu diutamakan. Ingat ya, profit bukanlah semata-mata tujuan yang harus selalu diutamakan.
Dunia bisnis juga harus berfungsi sosial dan dioperasikan dengan mengindahkan